Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Hari ini IHSG-nya ditutup merah ya. Sebenarnya ini adalah sinyal validasi. Kemarin kita anggap ada episode bar, tapi ternyata sinyalnya kuat kemarin untuk bearish. Tapi dibutuhkan validasi satu down bar. Dan hari ini down bar ya. Kalau Bapak Ibu tidak paham apa itu down bar dalam volume price analysis dan wake off method, bisa nonton tutorialnya atau baca-baca buku tentang wake off. Oke, kita ada banyak alert dan agak mix ya, campur. Maksudnya ya macam-macam lah, ada properti, ada campur lah ya. Nanti kita akan lihat spesifik masing-masing secara detail. Kalau lihat Asia hari ini ditutup mayoritas menguat. Kospi sampai 4% tadi. IHSG-nya merah karena memang ada sinyal apalah nama kemarinnya, lupa saya namanya. Tapi dia tidak menjadi pseudo uptrust, malah lebih berat karena volumenya besar kemarin itu. Kalau pseudo uptrust volumenya kecil. Nah, itu lebih bearishness-nya lebih besar ya kemarin, dan hari ini dia valid. Oke, kalau ya itulah kalau Asia ya. Kalau Asia mayoritas menguat, Kospi-nya juga menguat. Kita lihat saja ya Bapak Ibu bagaimana saham-saham ini. Ini dia trading snapshot-nya. Jadi kalau kita lihat transaksinya tinggi. Nah, ini yang membuat kalau dia down bar, maka itu valid. Saya nggak tahu, kita harus lihat footprint-nya. Tapi kan ini dia naik euforia ya. Maksudnya dia naik dengan masif, alertnya banyak, tidak ada yang salah. Lalu dia semacam ada, kalau dilihat intraday, ini adalah sinyal berbahaya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti lihat Wyckoff ya Bapak Ibu. Ini adalah marking up. Ya di sini ke sana nih distribusi. Ini ada namanya utat. Ya ini ciri-cirinya utat, baru dia supply-nya masuk ya. Ini di intraday. Kalau baca buku anak calling, dia sering ketemu ini di forex ya, di forex. Tapi saya tidak familiar pula dengan intraday, jadi bisa saja salah. Nah, ini catatan lagi besar ya, transaksinya 23 miliar. Ini memang cocok kalau asingnya jualannya di puncak ini. Di puncak dalam fase B. Dia minus 0,3, sepanjang hari dia positif, begitu 1 jam, mau 1 jam selesai, mulai jam 3, baru dia merah ya. Jadi diguyurnya sejak season 2 nih, Bapak Ibu. Dia sejak jam setengah 2 lah. Pembukaan market pertama langsung dia supply-nya masuk. Karena memang sangat potensial untuk profit taking. Kenapa? Karena speedometernya seperti saya bilang kemarin, speedometernya itu sudah ekstrim. Jadi memancing supply untuk masuk. Caranya bagaimana? Dia angkat dulu tinggi, retail euforia, baru diguyur sama mereka ya. Jadi memang jualannya lebih profit. Dan di sini kita lihat ada cuan, tetap ada alert ya Bapak Ibu, ada cuan tetap masuk, PTRO aman, BRPT, sementara profit taking di mana BBCA. Mungkin mereka ini apa namanya, kan BCA sudah naik ya di fase B juga. Daripada nanti Warren Buffett Indonesia pemilik 11 juta saham BBCA itu exit, mereka exit dulu, jadi turun lagi 3,46. Mungkin ya, itu cocokmologi. Ini ada TPIA, karena heboh, ya mungkin diguyur, ya sudah tinggi diguyur, ASI. Nanti kalau ada demand zone, ya buy on weakness. Kalau dia sudah tidak ekstrim. Extreme greed. Nanti kalau dia extreme fear, ya masuk lagi. Ya begitu saja, ya. Karena fase B umumnya. Nanti kita lihat. Ada cuan, Bumi Dewa ini banyak ya Bapak Ibu. Jadi alert board ini munculnya mulai jam 10. Karena dibuka kerannya aktif untuk alert jam 10. Jadi tidak ada begitu market buka dia terbang tinggi langsung ada alert, tidak ada. Jadi 1 jam pertama, nah itu kelemahannya. Kelemahannya dia slow, harus ada data masuk. Oke, dan kelemahannya lainnya adalah dia keluar alert jam 10, dia tidak tahu mungkin setelah season 2 dia diguyur, nggak tahu nih. Kalau udah alert udah aja. Dia tidak ada lagi botnya, oh revisi, tidak ada.
Biarin aja di situ, biar ketahuan dia salahnya di mana. Oke, jadi begitu dia 13.48 stop ya. Alat robot stop. Sepertinya suplainya masuk sebelum jam 2. Kelihatan di sini dari polanya, jadi jam 10 masuk terus. Begitu jam setengah 2, mau sebelum jam 2, suplainya masuk. Dah, nggak ada lagi alertnya. Dan ini Bapak Ibu, dia big data, lalu di belakangnya adalah nama algoritma adalah deep learning. Ya, teknologi lah. Jadi karena dia menggunakan big data dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, maka kita tidak percaya 100%, saya juga tidak percaya 100%, maka setelah market tutup, volumenya valid, harus dianalisa ulang. Oke, nanti Bapak Ibu bisa juga mendapatkan alert seperti ini. Artinya kalau alert botnya itu muncul, itu demand-nya masih ada pada saat itu, ya. Nah, kalau dia sudah tidak ada, mungkin supply yang ngambil alih. Makanya harus dianalisa seberapa kuat supply and demand-nya. Oke, Bapak Ibu silahkan akses Telegram botnya, link ada di deskripsi video. Join juga Telegram channelnya, sosial medianya silahkan di follow. Saya bacakan disclaimer-nya dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya hampir 21 tahun di pasar saham Indonesia. Sudah menggunakan Wyckoff sejak tahun 2008 ya. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menerima konsultasi, memberikan jasa konsultasi analisa saham. Oke, nanti Bapak Ibu silakan aja diikutin step by stepnya. Tapi biasanya kalau alertnya banyak begini, saya analisa singkat saja. Apalagi kondisi seperti ini, dia sudah ekstrim. Lalu ada sinyalnya SOS ya. SOW lah kalau sinyal. Tapi di wake off-nya ini labelnya SOS. Seolah-olah dia sign of strength. Nanti saya juga perlu, dari kemarin malam saya merapikan stop loss saya karena ada sinyal itu ya, sinyal pelemahan, sign of weakness. Oke. Namun begitu Bapak Ibu, jangan percaya analisa saya 100% karena ya saya juga sering salah juga ya Bapak Ibu. Karena saya tidak tahu apa yang terjadi di depan, saya bukan bandarnya. Nah, untuk itu saya biasanya merapikan trading plan saya. Kalau sudah saya kode, mohon maaf saya merapikan trading plan saya. Itu berarti keadaan agak emergensi. Bukan emergensi, ada sinyal kurang bagus. Sinyalnya tidak kurang bagus, tapi karena saya siap aja dengan trading plan, mau naik siap, turun siap. Maka harus merapikan trading plan. Jadi disclaimer-nya on, tayo trade at your own risk, wajib punya trading plan dan money management. Mau sahamnya naik, kita rapikan trading plan-nya. Mau sahamnya sign of weakness atau mau turun, kita siapkan trading plan-nya. Trading plan-nya bisa sell on strength sebagian, sell on strength, naikkan stop loss, dan sebagainya. Macam-macam ya, tergantung sahamnya. Informasi workshop Bapak Ibu, ya ini nanti kita bertemu ya. Tanggal 25 Juli sudah saya kirim, mungkin kita, tapi ini mentok-mentoknya 12 ya Bapak Ibu. Terus batch 49, ini ada peserta yang daftar tapi belum saya update. Nanti saya update setelah after market close. Level advance tanggal 24, tanggal batch 24 tanggal 8 Agustus sudah ada yang daftar. Nanti mudah-mudahan berjalan lah. Nanti kalau yang tidak dapat di batch 24 masih bisa kita bikin lagi di round 4 ya. Nah, ini dia. Jadi karena saya itu tidak tahu apa yang terjadi di masa depannya, maksud saya tidak bisa meramal. Background saya itu adalah geofisika. Waktu kuliah tuh saya kuliah namanya memprediksi analisa gempa bumi. Dan setelah saya itu disuruh menghitung epicenter gempa, kekuatan gempa, magnitudo gempa. Lalu dari data dikumpulin, saya cobalah disuruh tugas untuk memprediksi gempa. Ternyata setelah selesai tugasnya, profesornya bilang, gempa itu tidak bisa diprediksi secara waktu, tidak tahu kita kapan akan terjadi. Tapi kita bisa mitigasi. Sama dengan saham ya, tidak bisa diprediksi. Saya bicara gempa karena background pendidikan saya geofisika. Saya juga sering salah lah gitu menganalisa. Tapi paling nggak saya punya acuan. Siklus itu selalu berulang ya. Jadi kalau kita lihat ya di HSG nanti, ini ada namanya Wyckoff ya. Dia ada biasanya kita menemukan preliminary supply, selling climax, authorization, secondary test ya. Ini udah selesai nih di HSG composite ini kita lihat. Maka dia akan masuk ke fase B.
Fase B ini disebut dengan cause, ya. Nanti di fase E-nya adalah efeknya. Jadi tidak ada sesuatu terjadi dari ruang hampa, pasti ada sebab akibatnya. Hukum sebab akibat itu pasti ada. Nah, di fase B dia akan menyusun pola namanya SOS. Ini labelnya agak membingungkan memang. Sinyalnya sebenarnya sign of weakness, tapi labelnya SOS. Apa boleh buatlah di buku tulisannya begitu. Maka di sini ada namanya SOW atau ST juga, padahal di sini ada ST, dia ST lagi. Sebenarnya tergantung penulisnya. Nah, dia akan bolak-balik begini ya. Jadi kalau di fase B ada sinyal extreme greed, maka itu cocok untuk sell on strength. Nanti kalau di fase B adalah extreme fear, itu cocok untuk buy on weakness, ya. Jadi dia ranging kan, main di sini. Kita nggak tahu. Nanti sampai ada namanya creek. Nah, creek ini kita hubung-hubungkan lah ya, hubung-hubungkan. Nah, begitu dia break creeknya atau kebetulan kita menemukan spring di fase C, ya udah, di situ full power ya, itu beda lagi strateginya. Sekarang kita masih di fase B, jadi jangan biasanya sih tidak hold forever lah ya, kita manfaatin karakter fase B. Jadi di sini akan jangan berharap di fase B dia udah naik terbang, enggak lah. Semakin panjang maka naiknya semakin tinggi. Oke, ini sudah saya jelasin berkali-kali, tapi tadi ada beberapa yang udah ikut volume price analysis masih bertanya. Oke, di sini biasanya sinyalnya pseudo uptrust atau sinyal hari ini, ya itu ciri-cirinya. Nanti di sini juga sinyalnya downtrust atau macam-macam lah di sini. Stopping volume, macam-macam sinyalnya ya. Oke, jadi kita berada di mana? Kita berada di sini nanti di fase B, HSG Composite. Dia bisa turun dulu atau di sini. Pokoknya kita belum ketemu fase C. Fase B itu karakternya macam-macam ya. Bisa nggak sampai bawah, tiba-tiba di bawah gitu, bisa. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, jangan lupa ketik help ya. Ini perintah yang tersedia ya, jadi ada beberapa, kita screening ada, money management ada, terus hybrid money flow, kalau kita mau ikutin sajalah kemana duit mengalir bisa. Nah, yang juga Bapak Ibu nonton tutorial, kalau Bapak Ibu, ya tadi ada juga bilang, Pak saya ada dari Samarinda mau ikut workshop, begitu dia lihat, begitu saya kasih informasinya, oh ya benar ya Pak, biaya workshopnya murah, tapi ongkos dari Samarinda ke lokasi workshopnya berlipat-lipat. Jadi memang harus offline tapi masalahnya. Ya tidak bisa bikin online. Tapi kalau Bapak Ibu mau online, belum ada waktu, bisa nonton ini nih. Sekarang ada sinyal sign of weakness. Bapak Ibu nonton di sini. Ini ada pseudo uptrust ya, di sini ada VPA sinyal. Nanti kita akan lihat. Tadi di grup pengguna robotnya ada pertanyaan ini valid atau tidak. Saya sudah jawab valid ya. Tapi itu kan sinyal. Sinyal itu kayak kalau kita lagi berkendara mobil di jalan raya, ya saya tidak sarah ya. Ada lihat emak-emak naik motor, dia berada di bahu kiri, tapi sen kanan. Ah, gimana itu? Dia bisa tiba-tiba ke kanan, bisa juga tiba-tiba ke kiri. Ya, itu kayak gitu ya kalau sinyal. Nah, tugas kita nggak usah terlalu pedulikan dengan motornya mau ke kanan atau kiri. Tugas kita adalah kita atur gas dan rem kita sama setir ya. Jadi kita nyetir, rem, gasnya diatur supaya tidak nabrak, tidak kaget, mental disiapkan. Siapkan plan A, plan B, plan C, plan D, itu yang harus dilakukan. Jadi bisa nonton ini nih ya Bapak Ibu untuk sinyal-sinyal volume price analysis. Oke. Nah, yang lainnya juga nanti ditonton. Sekarang kita mulai saja ya, after market close. Langkah pertama adalah ketik alert. Jadi step pertama di after market close itu adalah kita ngecek alertnya. Kan banyak nih. Kenapa banyak? Ya, memang demand-nya banyak berarti. Ada demand masuk. Tapi dia berhenti nih sebelum jam 2. Mungkin supply-nya masuk. Memang kalau kita lihat bagaimana proses pseudo uptrust itu, maka dia akan angkat dulu. Dia akan ambil orang yang pasang breakout trader. Kalau di fase distribusi itu dikenal dengan UTAT. Tapi kan asumsi kita adalah berada di akumulasi.
biasanya akumulasi itu disebut dengan SOS. Yang tadi lah ya. Kita ini ada cuan sampai CBDK ya. Cuan itu kemarin saya dapatnya ketika koreksi. Jadi buy on weakness kemarin dapat. Nah, ya udah masuk saya ke cuan. Nah, tinggal hari ini apakah dipikirkan apakah stop loss-nya harus dinaikkan atau bagaimana, itu dipikirkan nanti. Oke, kita cek Rekom. Nah, ini kita mencari saham-saham yang confluent. Kan alert dia muncul jam 10, bisa saja sorenya diguyur dan dia tidak muncul di Rekom atau tidak confluent. Oke, kita lihat di volume price ada row, weakness, Akra, Dewa masih bagus, DSNG masih bagus, Era sign of weakness. Era ini kemarin alertnya, ya harus koreksi ya, benar. Indika weakness, Raja, Smil bagus, TAPG masih bagus. TAPG ada alert nggak? Oh nggak ada, yang ada DSNG. Jadi bisa dianalisa ya TAPG ya, dia yang muncul alertnya DSNG tapi di volume price Rekom dia munculnya TAPG. TPA sign of weakness, di sini ada TPA, oh kemarin ya. Tidak ada alert sekarang. TPA kapan nih TPA? Tanggal 20 ya. Jadi kemarin tidak ada TPA, hari ini juga tidak ada. Memang diangkat untuk diguyur itu. Akra Sell, Brand Sell, Citra Buy. Ah, ini properti yang harus diwaspadai ya. Inco Buy, Tins Buy. Saya kena profit taking kayaknya Tin. Dia kayaknya tadi fire saya tuh. Harus cek dulu lah. Saya lupa yang fire apalah. Kan saya pasang sell on strength gitu. iPad ATM-nya. Kayaknya ada yang kena juga. Pokoknya basic material kena, ada yang kena. Oke. Lalu candle pattern. Nah, ini cari yang potensial NCKL ya. Nah, ini NCKL katanya Benix mau call. Apakah gara-gara dia? Oh, nanti besar ini dia. Analisnya benar lagi kata dia. PWS ada ESA TIN. Jadi ESA sama TIN ini bisa dipantau Bapak Ibu. Karena dia kalau muncul di PWS berarti dia bisa trend follower itu. Upper Doncian ini masih banyak ya. Banyak yang the best time for buying. Jadi kalaupun ISG-nya sinyal bearish, ya asal kita tetap bisa pegang saham-saham yang demand-nya tetap besar ya no worry kan. No worry. Nggak ada masalah. Toba, ini masih bagus. Tinggal kita detail aja analisa. Masih banyak lah. Sekarang kita cek dengan SCR Vibum. Apakah banyak yang sahamnya meledak? Banyak ya. Ini sawit-sawitan harus dipantau nih Bapak Ibu. Ada Ali, ada LICP, ada TAPG, ada DSNG. Ini sektor berapa dia ya? Itu wajib dipantau. Sekarang kita lihat SCR Extreme. Nah, ini maksud saya Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu bisa cek. Sahamnya ini sudah Extreme Fear atau Extreme Greed. Kalau Extreme Fear, boleh untuk buy on weakness ya. Asal ada demand zone. Kalau sahamnya sudah Extreme Greed, ya udah terlalu greedy. Kita cari apakah ada supply zone, maka dia akan memancing supply untuk masuk. Ya, di sini banyak ya, ada Ali, Arna, Buka, ya bukannya Extreme Gate, hati-hati. CBDK banyaklah di daily. Tinggal nanti karena saya tidak tahu apakah dia bandarnya atau smart money-nya bermain di weekly atau main di daily, dicek juga dengan SCR W Extreme. Ini dicek ya. Ini ada yang sudah Extreme Grid, tapi berapa Extreme Fear Weekly. Oh, nih film nih bakal panjang ceritanya karena dia Extreme Fear di Weekly. Apa yang terjadi dengan film VPA Weekly film? Tapi baru valid besok ya Bapak Ibu, hari Jumat. Wih, benar-benar Extreme Fear ya. Ini yang beli di harga 15.000, ini tinggal sempak bisa-bisa nih ya. Oke. Setelah itu, jadi banyak saham-saham yang Extreme Greed, ini kalau ketemu supply zone, sell on strength ya. Sekarang kita cek dengan, tapi jangan buang semua. Kalau buang semua nanti hilang barang. Bisa 50% itu maksimal. Buy on weakness lagi. Sekarang kita cek dengan SCR Panic.
Ini kita mencari saham-saham yang habis panik terlebih dahulu. Ini juga Bapak Ibu bisa cek. Ini masalahnya harus cek satu-satu. Harus cek satu-satu. Itu masalahnya. Jadi ada orang mau simple ya tetap bisa. Dia tetap harus cek karena dia analitik ya. Oke, jangan lupa juga cek SR Hope. Ini saham-saham yang sudah Hope. Apakah dia bergerak menuju grid atau malah berbalik? Kayak CBDK ini nanti kita bahas CBDK. HMSP, film di Hope pasti ya, Star Film. Apakah dia bergerak ke grid atau malah balik? Oh, balik ya. Nah, ini makanya harus cari cara harus lihat chartnya. Sekarang kita cek dengan SCR Top FF, tadi sudah Top Foreign Pro, Net Sell di BBCA. Karena BBCA bobotnya besar, mungkin itu jadi penekan ya. Tapi kalau ada yang kayak cuan ya boleh-boleh aja dia terbang tinggi kan, nggak ada masalah. Siapa yang tinggi nih? BBCA, PTRO. Oke, sekarang kita cek dengan SCR Top Kaki. Top Kaki ini menandakan agresivitasnya. Hajar kanan, hajar kiri. Dalam Wyckoff disebut dengan aggressive operator. Jadi orang hajar kanan, hajar kiri itu sudah ada analisanya sejak tahun 1927. Jadi kita aja belum merdeka sudah ada ilmunya. Jadi kalau ada yang bilang founder, itu agak susah itu. Sekarang ini ada Apik. Apik ini sama apa ya? Dia hajar kanannya gede sekali. Greedy, pasti ada berita sesuatu itu. Ini BBCA hajar kiri ya. Cuan masih oke. PTRO dia hajar kanan, artinya masih greediness masih ada. THPG hajar kanan. BBCA, TPA, Bank Mandiri, Antam. Ini signifikan sekali, dia di atas 100 miliar. Lalu kita lihat dengan daily hybrid money flow untuk melihat strong akumulasi ada di cuan. Ini enak ya kalau kita masuk terus ada ininya, ada alert juga. PT Rautin, Indif, CDA. Sementara distribusi BBCA, TPIA, ASI, BBRI. Ini ASI saya punya nih. Nanti harus dipikirkan lagi mau diapain. Malam ini saya harus analisa. BBRI juga di DSA. Buy on weakness, BRPT, BRMS. Ini BRPT ini asingnya masuk tapi fear ya, dia hajar kiri. Ini tinggal dicek MDKA ada alert padahal ya. Bisa lah MDKA ini buy on weakness. Habis ini kita pikirkan. NICL, Apik, Dewa. Apik tadi banyak hajar kanan ya. Paling besar Apik. Coba VPA Apik ini sama apa ya? Nggak tahu saya, nggak pernah pegang. Wow. Ini volumenya ajaib ini. Yang begini-begini nggak berani saya pegang nih ya. Kayak cuan ya. Coba VPA cuan. Mirip cuan? Oh nggak mirip cuan. Mirip apa ya? JSSA. Oke, sekarang kita cek dengan daily visual money flow. Ini juga cukup 5 ini saja dilihat biasanya. Tapi mau lihat 10 juga. Apik tadi ya. Apik ini paling banyak hajar kanan. Tapi harga kanan ya. PTRO, cuan, aman, tins. Ini yang bisa Bapak Ibu lihat 5 besar lah. Sekarang kita cek dengan, udah ya itu aja langsung dengan Speedo, Composite. Oh, dan turun. Ini aman ya, sedikit enak lah. Kalau dia sudah turun, tidak extreme grid, memang harus rilis. Kenapa? Karena kemarin weekly-nya dia masih berada di zona grid weekly-nya. Maka daily-nya harus turun dulu. Nanti demand-nya masuk untuk mengangkat. Kapan demand-nya masuk? Harus ada demand zone dulu. Oke, sekarang kita cek dengan coba penasarannya VPA weekly composite. Teman composite baru valid untuk weekly-nya baru valid besok hari Jumat. Salah. Speedo composite. Kita mau lihat speedometernya. Netral, balik ke netral. Berarti turun juga weekly-nya ya. Ya oke deh. Weekly-nya netral ya, nggak tahu besok apakah masuk demand-nya untuk
pindah ke grid. Artinya supply-nya masuk nih. Cuman tunggu besok lah, kalau weekly tuh ngomong apapun besok masih bisa berubah. Sekarang kita cek dengan Star Composite. Star C0, salah. Star C0, tidak ada Star Composite. Kita lihat, karena kompositnya adalah pusat rotasi. Energi menguat, industri, yang sektor sawit itu sektor apa ya? Non cyclical ya. Properti, oh ini properti bagus ya. Karena apa? Kompositnya melemah. Basic bagus, industri bagus, tapi finance melemah, kesehatan melemah, non cyclical melemah. Non cyclical. Kalau Star C2 apa ya? Star C2. Oh, itu cyclical. Non cyclical. Non cyclical berarti nomor 8 ya. Star C8. TAPG, DSNG ya. Menguat. Baru ada yang bilang Cepin. Mana Cepin? Oh ya, nggak tahu nih, relatif terhadap komposit dia tidak menguat ya, Bapak Ibu, ada belok ke atas. MYOR melemah. DSNG, TAPG, apalagi? Ya itu menguat, memang sawit-sawitan. Sekarang kita cek dengan VPA Weekly Composite. Weekly-nya baru valid besok, tapi kita lihat aja nggak apa-apa. Oh, volumenya besar ya Bapak Ibu. Volumenya besar, tapi besok kalau negatif, ya berarti dia akan turun. Jadi kalau tadi kita melihat weekly-nya, ini adalah selling climax ya Bapak Ibu. Auto reaction ke atas. Ini ada sinyal validasi. Kalau dia mau bullish, ya validasi dia harus up bar. Up bar ya. Up bar itu candle yang close di atas close sebelumnya. Kalau down bar, dia close di bawah close sebelumnya. Oke, auto reaction ini secondary test. Jadi kalau Bapak Ibu baca Wyckoff, kita sudah fase A. Selling climax, auto secondary. Udahlah, ini selesai. Tinggal fase B. Fase B itu ya bisa bolak-balik. Kita nggak tahu ini panjang. Makin panjang makin bagus. Yang mana Pak fase B? Yang inilah. Ya, dia kan bolak-balik begini. Nah, volumenya biasa di puncaknya tinggi karena diguyur. Nanti di bawah tinggi karena demand masuk. Sampai kita menemukan creek ya. Creek. Gitu. Ini sudah saya jelaskan di temu alumni. Oke, weekly-nya kita tahan dulu. Candlenya hijau, analisa sinyalnya nggak ada. Jadi sinyal VPA nggak ada. Volumenya besar, spread-nya dia rata-rata, close-nya mid. Belum ada sinyal. Ya, tunggulah besok. Sekarang kita lihat daily-nya, VPA Composite. Oke, nah, jadi Composite ini, Bapak Ibu, biar gampang, karena ini, ya saya kan biar tidak bilang ngibul, ini jadi acuan nih. Ya, kita anggap asumsi kita fase A selesai. Oke ya, ini fase A selesai. Mengapa selesai? Kita lihat di sini. Jadi ini selling climax. Ini sinyalnya down trust bar, harus ada validasi up bar, close di atas close sebelumnya. Naik ke atas, ini disebut dengan secondary auto reaction. Sinyalnya apalah nih, sinyalnya sama dengan ini, lupa. Terus dia turun, maka ini menjadi secondary test. Udah selesai, ini fase A. Udah, kita nggak bicara lagi fase A. Baru fase B. Nah, ini dia naik kan. Ini ada sinyal. Apalah kemarin, lupa saya. Tapi anomali. Kenapa? Spreadnya kecil, volumenya besar. Oke. Lalu saya bilang dia menunggu validasi down bar. Maka hari ini dia close di bawah close kemarin. Maka valid. Down bar valid ya. Oke, jadi dia ada semacam rejection. Ini pertanda supply. Pasti sebelah sini ada supply. Nah, setelah kita ini kalau di dalam skematik disebut dengan SOS. So, kok bisa ngasih nama itu? Kita balik lagi. Ya, ini dia barangnya.
Oke, maka nanti ini tarik garis. Oke, sudah. Nah, volumenya besar. Sinyalnya apa? They move indicate weakness. Volumenya besar? Iya. Spreadnya besar? Iya. Close-nya loh, valid. Valid. Tapi trennya kan sudah kuat di daily-nya ya. Maka kita tunggu saja. Dia pullback. Pullback kemana? Cari demand zone di sini. Nah, bagi yang sudah profit taking, tunggu lagi di bawah. Oke, mudah-mudahan dia tidak sampai membentuk namanya ST. Ambil aja lah tadi ya. Ini juga sebenarnya secondary test. Saya bingung juga itu yang ngasih label. Karena bukan saya penemu Wyckoff di Indonesia, maka saya ikutin saja lah. Kalau salah, salah yang tulis buku. Ini ya. Jadi kalau ini tugasnya adalah untuk mengejar stop loss. Oke, jadi ya gitulah. Ini skematik sederhana. Ada yang tidak sampai bawah, mantul sini maka menjadi double bottom. Oke, sudah ya. Jadi besok kalau dia turun, maka buy on weakness agak dalam. Tergantung sahamnya. Oke, tergantung sahamnya. Kalau sahamnya masih banyak alert, ya tenang saya. Di mana kita tunggu buy on weakness atau sifat agresivitas kita, maka kita tunggu di pakai chart VBP. VBP composite. Sudah ya, fase A sudah. Sign of weakness sudah, SOS sudah. Tunggunya di mana? Nah, ini pasti ada supply. Ini supply-nya, ya. Ini supply-nya nih. Sell mother candle. Kena, ini ada gap-gap. Ini pasti kalau ada gap di bawah maka dia akan kejar. Di mana tunggu? Mungkin di sini. Ya, dia turun ke bawah. Oke. Kenapa dia turun ke bawah? Dia butuh ini low, ini high. Dia butuh namanya high low. Ya, kalau ke bawah mungkin dia akan membentuk ST tadi lah. Atau spring. Ya, gitu. Ya, jadi sementara ini Bapak Ibu jaga atas jaga bawah, tapi saya akan merapikan plan saya yang sudah sell on strength, kena TP, maka saya akan buy on weakness di bawah sini. Tapi saya tidak mau hilang barang, sebab dia sudah fase B. Ya, kalau hilang barang yang perihnya kalau kena stop loss hunter ya. Yang mau naikkan stop loss boleh, yang mau sell on strength boleh. Yang pasti tetap jaga atas jaga bawah. Tergantung sahamnya. Kita kan nggak trading HSG, tapi ini sinyalnya adalah valid, volumenya besar, spreadnya besar. Tidak anomali. Kalau kemarin anomali. Oke. Jadi kalau mau besok ada kesempatan sell on strength, ya sell on strength. Sebagian ya, jangan hilang barang. Kita buy on weakness-nya di sini. Oke, sekarang kita lanjut dengan PIF. Composite. Memang begitu perilakunya. Dia angkat tinggi dulu, euforia kita pagi-pagi, diguyur sore-sore. Biasa itu. Asingnya naik sell 716 Bapak Ibu. Jadi masih kuat semuanya. Ini apa? Asingnya keluar. Jadi masih bisa turun ke bawah. Kan fase B. Masih panjang ya. Sekarang kita lanjut dengan sahamnya. Singkat saja semua ya Bapak Ibu. Banyak ini ya. Sekarang kita lihat cuan. Alert cuan. Kayaknya alert kedua ya. Jadi alertnya tanggal 21 sudah ada. Saya jaga atas jaga bawah. Dapat jaga bawahnya. Kita cek dengan jaga atas juga dapat nih. Kita cek dengan Speedo cuan. Dia berada di zona grid, masih aman mudah-mudahan. Artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star aman. Aman, cuan. Kita lihat cuannya dia bergerak. Ini karena kompositnya melemah dan dia menguat. Jadi dia ke arah kanan ya Bapak Ibu. Demand-nya menguat kalau ke arah kanan. Kita cek dengan VPA weekly cuan. Karena dia bottom ini kalau nggak salah. Mengapa saya masuk? Dia bottom ya. Dia bottom ini siklusnya. Jadi kenapa saya masuk? Ya ini ada demand zone di bawah sini. Marking up, distribusi, marking down. Target saya sih nggak muluk-muluk. Di sini sudah jual. Weekly-nya masih bagus. Besar ya. Alasan saya masuk jelas. Low, high, high, low. Mudah-mudahan dia high, high. Tapi nanti lebih jelas di daily. VPA. Iyalah VPA cuan.
Jadi kemarin ada koreksi sedikit, saya masuk nih. Ya kan volumenya rendah, merah, ya udah masuk. Saya jaga atas, sekarang sinyalnya tidak ada. Tidak ada sinyalnya. Jadi eh, saya kalau punya cuan akan pasang lagi jaga atas. Jaga bawah tetap masih belum belum fire ya. Saya jaga bawah sampai bawah ini malah. Ya, jago dia turun lagi, saya akan ambil karena ini sudah fase B. Masalah kena stop loss urusan belakang itu. Stop loss saya masih belum berubah dan saya belum ada rencana untuk menaikkan stop loss. Stop loss saya masih di 515, 5110 dan 500. Bahkan lapis 5 ini khusus dia nih karena saya sampai bawah ini. Oke ya, jadi untuk cuan kalaupun dia turun saya masih buy on weakness, kalau dia naik saya jaga atas. Ada yang bertanya jaga atas jaga bawah gimana? Ya pasang aja order atas, kalau atas break, kalau turun ke bawah buy on weakness. Saya lupa di sini atau di sini stop loss saya profit taking kayaknya di sini nih. Di sini jual 50%. Sementara volume bagus ya. Ini kenapa begitu? Lihat fase B-nya sudah ke detect. Jadi kalau dia turun malah saya dapat barang. Hari ini saya dapat atas lagi, kemarin dapat jaga bawah. Sekarang kita cek dengan VBP cuan. Yang pasti kita cari demand zone-nya. Jadi ini dia Bapak Ibu, saya masih ada order sampai bawah sini ya. Jadi kalau cuan turun ke sini saya tidak panik, malah memang saya menunggu cuan turun sampai bawah sini. Karena ini posisi buy on weakness untuk cuan. Stop loss-nya berlapis mulai ini. Lapis 5 kalau saya di cuan ini. Sekarang kita cek dengan foreign flow PIF cuan. Berikut ini chart foreign flow untuk cuan bagus kalau cuannya asingnya ini ya, net buy 95,73 cukup besar juga. Dalam 5 hari sudah net buy 110 miliar. Dalam 20 hari sudah net buy 182. Dan 60 hari masih ada sisa net sell 1,3 triliun dan sehari ada 1,5 triliun sisa net sell. Asingnya masuk besar. Jadi besok ya saya tidak mengubah, tapi kalau mau merapikan ya kalau dia turun ke 700 saya buy. Kalau Bapak Ibu baru mau masuk, dia turun ke 1 buy on weakness, ke 648 buy on weakness, ke 586 buy on weakness. Teruslah ya ke bawahnya. Rapi ini kita untuk buy on weakness. Di atas jangan lupa jaga atas, takutnya dia terbang tinggi, nggak dapat barang. Kalau turun malah bagus, sebab ada order saya. Supaya nambah amunisi lah, nambah barang. Sekarang kita cek dengan saham berikutnya adalah Bumi, alert Bumi. Ini tidak fresh ya Bapak Ibu, Bumi ini terus-terusan kita cek dengan Speedo Bumi. Oh, di extreme grid hati-hati ya. Kalau extreme grid ini memancing supply untuk masuk. Dia biasa bisa jadi dia diangkat dulu terus diguyur, itu perilaku saham-saham kalau udah extreme grid. Kenapa? Dia memancing supply. Kalau dia mau jualan ya bisa dia diangkat dulu begitu. Oh, ini naik terus, diguyur. Karena kan kalau ada yang punya barang banyak, dia sebagai supplier yang banyak, dia menunggu demand yang banyak juga. Kita cek dengan Star Bumi, rotasi saham Bumi, dia menguat ini. Kenapa? Kompositnya melemah. Relatif terhadap komposit, dia terjadi akselerasi juga. Masih kuat relatif terhadap komposit. VPA weekly Bumi. Bumi masih bottom ya, masih bagus juga dia ini Bumi ini ya. Tapi kalau bisa sebelum dia orang-orang yang nyangkut di sini keluar dulu. Jadi mainnya jangan agresif, saya jangan berharap dia sampai ke 500 karena ini banyak retail yang nyangkut ini ciri-cirinya ya. Kita cek dengan VPA Bumi. Bumi itu ya sesuai namanya, kalau dia naik tinggi pasti akan turun ke bumi. Bagus ya, tetap bagus dia, volumenya juga bagus, tapi sayang close-nya di mid ini ya, tidak cun dia. Dia move indicate strength, volumenya besar, spreadnya wide, maka karena dia sudah ekstrim, maka dia ini saya nggak tahu apakah menjadi the best time for buying atau tidak. Bisa di sini the best time for buyingnya, volumenya bagus ya. Artinya dia naik tinggi, terus volume bertambah dengan ada yang jualan, cuman
tetap ditahan ini. Cuman masalah dia sudah ekstrim saja. Kalau dia close di sini mungkin dia menjadi the best time for buying kan, ini saling climax, authorization secondary test, fase B-nya sudah valid. Mana ini? Ya, kecil-kecil, volumenya kecil-kecil. Tadi kalau dia berhasil close di atas maka dia mungkin akan menjadi the best time for buying. Tapi sayang tidak, dan ekstrim. Kalau dia turun, cari aja demand zone-nya untuk buy on weakness. Karena dia bottom juga di weekly. Cuman jangan berharap sampai 500 lah. Di mana ini? Sell mother candle. Ini ada sell mother candle. Maksimum di sini jual. Terus bagaimana Pak nasib rekan-rekan retail yang nyangkut di 400? Biarin aja mereka di sana. Yang beli di pucuk tuh. Sekarang kita lihat dengan VBP. Kita lihat VBP Bumi. Mau jualan di mana? Cari supply-nya. Wah, jangan sampai atas lah. Pak, ini kan ada gap. Ini aja lah makan kita. Ini ada sell mother candle. Kena 240 sampai 260 nih jual. Udah cukup segitu karena ini supply-nya banyak. Jual 50%, sisanya jual di sini. Sisanya jual di gap inilah. Oh, ini ada gap lagi. Tapi saya sih kayaknya banyak yang nyangkut di atas nih. Nanti kalau saya bilang sebelum yang nyangkut itu keluar, kita keluar dulu. Nanti sakit hati. Padahal kan aturan dalam trading as bisnis itu kalau Bapak Ibu pelajari, hukum pertamanya itu adalah jangan nyangkut. Sekarang kita lanjut dengan foreign flow PIF Bumi. Lucu-lucu juga di Bumi ini. Ada bumi datar sama bumi bulat. Oke. Asingnya masuk 55 miliar, dalam 5 hari ada 56 miliar, sisanya masih net sell ya. Jadi asingnya belum signifikan. Kebayangnya bulan Februari pertengahan asingnya keluarnya sangat masif. Chengdong kalau nggak salah yang keluar di situ ya. Sekarang kita lanjut saham berikutnya. Dewa. Alert Dewa. Dewa juga banyak nih alertnya ya. Kita cek dengan Speedo Dewa. Mungkin dia sama aja. Extreme greed juga, terlalu greedy, hati-hati aksi profit taking ya. Mungkin diangkat dulu, kita cek dengan Star Dewa. Rotasi sahamnya apakah dia berada di zona greed juga? Sama. Mungkin sama dengan ini. Sama dengan Bumi ya, kita lihat dengan. Apakah sama-sama ada aksi korporasi? Minta duit red issue. Kita cek dengan VPA Weekly Dewa. Bagaimana weekly-nya? Kayaknya sama juga. Oh, enggak, dia malah sudah lebih tinggi ya. Ini kalau dekat-dekat dengan supply zone, hati-hati. Sinyalnya memang bullish sign, volumenya juga valid, low, high, high low, higher high. Kalau ada supply zone, mungkin dia akan turun bentuk high low lagi. Kita lihat VPA Dewa. Sama sebenarnya, tapi dia sudah jalan duluan ini. Kalau Bapak Ibu tarik garis, ini tarik garis ya. Ini ada supply, dia break. Maka, ini sudah ada sinyal ini nih. Buying climax. Kemarin sudah ada candle merahnya. Baru dia naik lagi, pullback. Let profit run. Tapi kalau dia koreksi, yang belum punya, jangan hajar kanan. Tunggu dia memberikan second chance to buy. Ini volumenya valid. Kita tinggal menunggu ada nggak di atasnya supply zone kalau dia sudah ekstrim untuk sell on strength. Pakai VBP Dewa. Sell on strength, kita mencari sell on strength ya. Dekatnya. Jadi besok kalau Dewa ini diangkat ke atas, ini ada supply. Di atas 500. Mungkin akan ada aksi profit taking kalau dia di atas 500 nih ya. Ya, apakah di sini, tapi kayaknya di 500 ini besar sekali ini namanya point of control. Jadi sini supply-nya kuat, ini ada sell mother candle juga. Besok bisa saja dia angkat dulu euforia, di batas diguyur. Waspadai ini ya, kalau sudah belinya di bawah ya jual di atas kan profit. Tapi jangan buang barang semua. PIF Dewa. Lihat foreign flow untuk Dewa.
Hari ini dewanya ada net sell kecil saja, yang 1 miliar net sell-nya, dalam 5 hari sudah net buy. 28 miliar, tapi dalam 20 hari, 60 hari, 100 hari dia masih net sell. Di lower downtrend aja kalau mau buy weakness ya, di lower upper downtrend. Di sini nih. Berapalah nilainya? Biasanya dia akan masuk ke dalam, ini ada demand zone, tunggu di situ. Demand zone-nya di mana? Ini. Ini demand zone-nya ya. Ini dia. Karena ini sudah dites, rebound, ini tarik garis. Nah, di sini tunggu. Kalau nggak dapat ya nggak rezeki. Tapi ini supply zone di atas ini pasti yang nyangkut-nyangkut di 600 ini pasti keluar lah. Sekarang kita cek dengan sudah ya. Dewa sudah. Kita lanjut dengan saham yang lainnya. Adalah Smil. Ini fresh ini. Ini saham apa nih? Alert Smil. Oh, enggak juga sih. Fresh ya. Soalnya tanggal 6-nya bulan 6-nya tanggal 15. Bulan 6 tanggal 23 dia tidak ada lebih dari 1 bulan. Kita cek aja dengan chartnya, mudah-mudahan dia pergerakan baru. Kita cek dengan Speedo Smil. Extreme Greed juga, hati-hati. Terlalu greedy, besok bisa candle merah dulu. Kita cek dengan Star Smil. Oh, kuat dia relatif terhadap komposisi yang melemah, maka terjadi akselerasi. Langsung pindah ke grid. Kita cek dengan VPA Weekly Smil. Kita lihat struktur besar dulu. Apakah dia malah the best time for buying di weekly. Ya, jadi di sini sudah selling climax atau sekundaritas ya weekly-nya ya. Ini ada low, high, high, low, high, high. Sudah terbentuk ready to uptrend. Maka kalau dia sudah ekstrim, dia bisa turun dulu ke 330. Cuman masalahnya satu. Ini kan ada volume. Lihat profile volumenya. Ini juga ada volume. Nah, kalau volumenya kecil gini, kalau volumenya besar maka dia bisa tinggi. Kalau volumenya kecil, naik tingginya agak berat. Tapi weekly-nya bisa tergantung besok tambah. Cuman volumenya memang sudah di atas rata-rata. Tetapi lihat volume profilnya. Tiba-tiba menghilang. Ada sesuatu pasti. VPA kita daily aja, Smil. Karena weekly besok dipantau. Oh, sudah naik dalam senyap dan sudah ekstrim. Jadi tinggal menunggu koreksi saja. Nah, ini saya jelas ini fase akumulasi ya. Agak susah. Ya, jadi yang bisa saya detect adalah ini fase A. Dari mana validasinya? Volume. Ini semua fase B. Ini mungkin ada spring. Ini fase D. Yalah. Karena volumenya panjang sekali nih, tidak ada yang signifikan di fase D. Tinggal menunggu karena dia sudah ekstrim, kita menunggu koreksi sajalah. Agak susah nih ya volumenya. Tapi ini kalau bilang fase B ya udah, ini fase A, fase masih normal, fase B. Fase B itu susah. Susah fase B. Nah, saya berharap tadi break upper downtrend dia volumenya besar, tapi tidak terlalu signifikan juga. Cari supply zone. Kalau ada di situ supply zone, sell on strength, pasang order sell on strength di sana. VBP Smil. Biasanya seperti itu. Kan sudah ekstrim. Ini kali ya. Ini berapa nih? Tinggal ditarik aja garis ke sana. Nah, ini jual sebagian lah ya. Jadi kalau naik ke atas, mungkin bisa profit taking. Sebagian aja. Kita lihat dengan PIF Smil. Foreign flow. Oh, asingnya lumayan ya. Dari rata-ratanya asingnya masuk lumayan nih dalam berapa bulan asingnya masuk, tapi memang tidak terlalu signifikan. Jadi besok kalau dia koreksi, di mana ya tunggunya ya? Ya di S1 atau di S2, S3 ini buy on weakness saja. Lotnya jangan besar-besar. Saya tidak paham dengan saham Smil ini. Jadi kalau dikendalikan oleh bandarnya gampang sekali.
Karena volume kecil-kecil begitu ya gampang aja disetir. Oke, kita lihat saham lainnya. DSNG, alert DSNG. Fresh dia, kita cek dengan Speedo DSNG. Karena bulan 6 tidak ada, bulan 5. Oh, ekstrim langsung. Langsung ekstrim. Kita cek dengan Speedo, Star DSNG. Dia lihat jalan belakang nih, agak anomali nih. Dia tidak pakai habis panik terlebih dahulu, langsung dia melawan. Artinya dia kuat sekali. Resultantenya sudutnya besar. Langsung akan pindah ke grid. Anomali ya. Kita lihat VPA, weekly DSNG. Lihat langsung aja. Kalau begitu saya bingung juga. Tidak mengikuti siklus. Oh, sudah naik ternyata. Gimana ya? Oke, akumulasi marking up. Ini stepping stone ya. Jadi dia punya pola-pola stepping stone. Soalnya kalau kita interpretasikan ini adalah marking up, akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Ini the best time for the buying. Kita ini second chance to buy. Dia menjadi stepping stone naik ke atas. Ini kalau kita ulangi lagi, ini adalah the best time for selling. Ini adalah second chance to sell. Bisa jadi naik ke atas. Oke. Apa yang menjadi pembeda? Setelah dia di sini pas naik ke atas volumenya harus besar. Ini weekly-nya dia harus besar volumenya. Kalau pas naik volumenya tidak besar, kecil seperti ini, maka kalau dia close di bawah ini maka dia menjadi marking down. Ini adalah the best time for selling, ini adalah second chance to sell. Dia tidak menjadi stepping stone. Stepping stone untuk membuat siklus lebih besar, dia butuh namanya reakumulasi. Kan ini reakumulasi, tapi dia langsung besar kan. Ini kalau kita mau reakumulasi candlenya besar, volumenya harus besar. Begitu ya. Jadi kalau dia tidak besar volumenya, maka ini menjadi the best time for selling. Ini adalah kesempatan exit kalau dari weekly kalau melihat volumenya. Tapi volumenya baru valid besok. VPA, DSNG. Ya, kita coba ya. Sinyalnya adalah Evoturas bullish sign. Dia sudah ekstrim. Candlenya besar, bagus sekali. Di sini adalah selling climax, auto resistance, secondary test. Ini adalah fase B. Ini di mana the best time for buying? Nggak kelihatan. Mungkin ini dia mau tarik the best time for buying. Kalau ini the best time for buying, tinggal tunggu turun, jaga atas, jaga bawah. Kita tunggu second chance to buy. Target jual ini saja. Ya, kalau mudah-mudahan dapat risiko rasio, cuma mudah-mudahan dapat. Kalau enggak, mainkan di ini. Kenapa saya masih oke? Saya melihat ini akumulasi. Main di daily. Atau cari supply zone-nya di atas VBP DSNG. Aduh, di sini pula ya. Cari ada di mana. Oh, ini besar, tapi sudah diabsorb sama yang di atas. Ya, bisa rejection dulu. Kena supply zone ini. Kalau lihat ini kita abaikan, kita buang. Ini adalah sell mother candle. Memang target plan-nya jualnya di sana sambil sell on strength. Ini kan ada volume supply. Datangnya dari sana. Datangnya dari sebelah sini. Mungkin dia sudah jual di atas atau bagaimana. Dia turun ke bawah. Kalau dia nggak jual ya dia floating loss posisinya. Oke, antisipasi adalah second chance to buy. Sebab dia sudah ekstrim juga kan. Lanjut dengan foreign flow DSNG. Kalau nggak DSNG, Bapak Ibu bisa cek TAPG, AALI, itu sama ya. Kayaknya sektor ada sentimen. Padahal B50 sudah jauh-jauh hari. DSNG. Berikut ini chart foreign flow untuk DSNG. Asingnya keluar terus. Tidak dikasih nafas ya. Hari ini dia 2,49 net sell 5 hari, 20 hari, 60 hari, 100 hari asingnya makin membesar net sell-nya karena ya kurvanya asingnya tidak berkorelasi dengan pergerakan saham. Mau naik, mau turun, keluar terus asingnya. Kalau mau buy on weakness besok bisa tunggu di 1275,
1195 ya. Gitu. Tunggu di bawah. Kita lihat saham lainnya. Buka. Alert buka. Ini ada apa ya kok ada alertnya di buka nih? Dia bukan hanya dia tidak fresh, sebelumnya sudah ada alertnya nih, pasti ada demand masuk. Kita cek dengan Speedo buka. Extreme Greed, hati-hati aksi profit taking atau memancing supply untuk masuk. Bisa aja pagi diangkat dulu tinggi, terus sorenya diguyur. Kita cek dengan Star buka, rotasi saham relatif terhadap komposit. Dia habis panik terlebih dahulu relatif terhadap komposit karena kompositnya melemah. VPA weekly buka. Buka weekly-nya. Aduh, internetnya lama lagi. Buka ini harus siklus besar ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita makan ini. Ini ada demand zone, marking up, distribusi, marking down, dia retest, turun. Ini selling climax ya. Ada sesuatu nggak ngerti saya. Tapi penurunannya, volumenya nggak besar-besar amat mungkin. Dia harus ada selling climax, cirinya volumenya menyerap supply, selling climax, auto secondary itu sekarang sudah balik. Mainnya di daily, karena struktur weekly-nya nggak panjang nih. Dia karena ini ditekan harganya, volumenya nggak tinggi. Tinggi volumenya. Lihat nih, distribusinya nggak tinggi-tinggi nih, kecil. Ya kan? Sekarang mungkin sudah main di daily, the best time for buying. Kalau si buka sih, kalau lihat ini ya target jual di 184. Tapi kita lihat dulu lah VPA buka. Nah, ini baru bisa kita baca. Ya kan? Dia turun nih pakai candle daily sajalah. Volumenya tidak terlalu. Ya, tidak terlalu. Nah, di mana selling climax? Ini kan ada turun juga. Kalau selling climax tuh ini. Dari mana kita tahu? Lihat volumenya. Kalau ini jadiin selling climax, dia tidak banyak demand menyerap supply. Di mana demand banyak menyerap supply? Di sini. Ini adalah selling climax, auto resistance, secondary test. Ini ada semacam springnya. Ini adalah mungkin the best time for buying. Ini second chance to buy. Kalau kita ambil di sini, tapi kalau kita ambil di atas, ini adalah the best time for buying, maka besok akan turun dulu, memberikan second chance to buy. Ini volumenya terjadi akumulasi. Ya, kalau kita ambil rata-rata, ketika dia break, volumenya bagus. Ya, dia sudah menyelesaikan fase B-nya, di mana fase B-nya tidak panjang, ada spring pula. Kenapa dia tidak perlu panjang? Karena penurunan ini diguyur, ada namanya istilahnya kalau dalam Wyckoff itu no sell interest, no buy interesting ya. Jadi dia dengan demand-nya tidak ada, dengan supply yang cukup sedikit, dia bisa menjatuhkan barang gitu. No buyer interested lah gitu. Jadi dia cukup dengan lupa pula namanya. Ini di kelas advance ada saya jelaskan. Jadi dengan supply yang sedikit, dia bisa menjatuhkan harga cukup jauh ya. Maka dia pendek. Ini ada the best time for buying, maka kita jaga atas, kita tunggu dia second chance to buy. Oke, kalau mau piramida ya konservatif sampai di sini karena ini kita duga ada spring. Kalau agresif mungkin di bawah candle merah ini. Di bawah 104 lah. Oke, jaga atas jaga bawah. Target jual VBP buka. Bisa di sini jual karena ini ada supply ya. Jual bisa di sini atau di sini atau di sini. Jadi ini mungkin jual 10% atau 15%, ini jual 25%, ini jual 50%. Oke, kalau saya Pak Roy kalau nunggu di mana? Ini kan dimensinya sepanjang ini. Ini.
ya. Dia turun, mungkin di sini beli 10 lot, 10 lot, ini 20 lot, 30 lot, 40 lot, 50 lot. Di dalam dimension ini buy kita lebih besar. Kita lanjut dengan foreign flow. Ini siapa yang beli ya? Apakah grupnya MTech? Asingnya netbuy tipis saja ya, Bapak Ibu. Tipis. Jadi menarik, jadi terikat dengan Goto ya. Kalau Goto apakah asingnya tetap buy? Maaf, melenceng sedikit. Ya, Goto ini asingnya buy terus ya dalam senyap, tapi kecil-kecil aja. Netnya buy dia. Oke, sekarang kita lanjut dengan saham berikutnya. MDKA. Udah 1 jam ya, harus cepat ya Bapak Ibu. MDKA, kita cek dengan dia tidak fresh nih, nggak fresh mungkin. Speedo MDKA. Grid, demand-nya lebih besar daripada supply. Kalau Bapak Ibu kelamaan, Bapak Ibu percepat video YouTube-nya ya, jadi 1,2 mungkin. Kalau 1,5 suara saya cempreng banget nanti. Kita cek dengan Star MDKA. Ini saya sudah ngomong cepat begini aja, sudah lama masih. Kalau saya percepat mungkin belepotan ngomongnya. Dipercepat aja videonya. MDKA ini dia momentumnya jatuh tapi sudah ada demand. Kalau terus menguat maka mudah-mudahan dia masuk ke sini dulu. Kita lihat dengan VPA weekly MDKA. MDKA weekly-nya demand-nya warna hijau, ada candle follow up berarti demand-nya masuk. Di bawahnya ada demand zone di sini ya. Jadi kalau kemarin cucuk-cucuk sudah dapat barang, sudah positif. Bisa jadi stepping stone dia, tinggal kita tunggu apakah demand-nya besok kuat. Kita cek dengan VPA MDKA. Masih volatile di situ. Oh iya, volatile ya. Jadi MDKA ini ada demand zone, marking up, distribusi, marking down. Nah, ini demand-nya masuk lagi. Dia sudah ada low, high, high, low. Kalau dia close di atas maka higher high. Kalau enggak dia akan balik lagi ke bawah. Nah, ini sudah ciri-ciri fase B ya. Salah satu ciri fase B itu bisa tidak di bawah, dia bisa di atas. Sayang hari ini lower side, padahal volumenya besar, spreadnya besar. Cuma dia tidak churn ya, jadi masih kita tunggu besok lah. Besok kalau dia turun, kita cari dimensionnya VBP MDKA. Nah, di sini nih dimensionnya ya. Sayang sekali dia masuk supply-nya diguyur. Sinyalnya tidak ada sinyal. Karena ini ciri-ciri dekat pre-closing diguyur nih. Ya, alertnya juga ada agak sore kan. Season 2. Kita cek dengan PIF MDKA. Berikut ini chart foreign flow untuk MDKA. Asingnya masuk pula ya, 33 miliar. Dan 5 hari sudah menjadi 35 miliar. Tetapi dalam 20 hari ini net sell ternyata dia keluar nih selama di sideways ini. Dalam 60 hari ada 861 miliar net buy. Dalam 100 hari ada 1,3 miliar net buy. Asingnya yang 100 hari masih, kalau 100 hari itu kan kira-kira belinya di sinilah. 1, 2, 3, 4, 5 ya, bulan 60 hari sama 100 hari dia belinya di atas sini. Misalnya ya. Maka masih nyangkut ya, masih minus nih. Asing yang masuk kemarin. Kita lanjut, saham terakhir adalah CBDK. Alert CBDK. Kosambi. Dia fresh mungkin. Kalau Kosambi ini ingat dulu saya waktu kuliah di Bandung nyari-nyari bahan untuk ospek suruh ke Kosambi. Speedo CBDK. Extreme Grid, hati-hati, rawan koreksi, udah terlalu greedy. Kita cek dengan Star CBDK. Dia berada di zona grid, demand-nya sudah relatif terhadap komposit dia sudah menguat, outperform. VPA weekly CBDK.
dia sudah lebih rendah dari IPO-nya ya. Jadi dia distribusi, selling climax, auto reaction, secondary test. Sudah selesai fase A, hanya saja volumenya tidak signifikan. Oke, bottomnya kelihatan, stop lossnya kelihatan. Nanti kalau dia koreksi-koreksi ke bawah nih bisa beli nih. Kita lihat dengan VPA, CBDK. Menarik nih, bottomnya kelihatan ya. Dia sinyalnya uptrust bar. Uptrust bar, kita tinggal menunggu validasi. Turun dulu karena dia fase B. Ada sinyal uptrust bar, sign of weakness, trust this after very high volume, confirm weakness. Nah, kalau dia yakin confirm, besok kita buy on weakness lah sampai bawah ini. Ini volumenya besar, spreadnya besar ya, jadi memang diguyur. Soalnya dia sudah fasenya ini ya, selling climax, auto reaction, secondary test. Dia SOS, dia turun lagi ke bawah. Ya, kalau kita kan IHSG-nya masih SOS di atas. Nah, ini fase B, dia coba break ke atas, uptrust bar, dia turun lagi. Nah, besok kalau turun volumenya kecil-kecil masih panjang tuh berarti ya. Akumulasinya harus panjang supaya naiknya tinggi. Ya, jadi targetnya mungkin di sini, ini banyak yang nyangkut masalahnya. Jadi kita atau di sini 5.000 ke atas jual aja nih Bapak Ibu. Jual setengah. Kita lihat VBP, CBDK ini banyak nyangkut mungkin. Ya, nyangkutnya di 8.000 nih ya, Bapak Ibu lihat di 8.000. Tapi menurut saya sih di sini aja nih jual nih karena ini kan ada supply besar, ini low profile-nya. Target jual di sini bisa, atau kalau mau main aman sebelum yang nyangkut-nyangkut di atas ini keluar, ini cari candle merahnya mana? Ini. Tarik ke sana 5.000 ke atas jual. Tapi ini kalau kasih ada kesempatan turun, kita buy on weakness. Karena stop loss-nya tadi kelihatan. Dimana stop loss-nya? Pakai yang ini tadi. 318 yang konservatif, yang di bawahnya yang pakai weekly, yang salah. Yang 318 kurang 2 tick, berarti 316 adalah yang agresif. Konservatif berapa? 2.990. Ya, stop loss-nya 2 tick di bawah ini. Oke, Bapak Ibu. Kita cek terakhir. BIF CBDK. Capek juga ngomong dah. Asingnya tidak besar. Ini asingnya sudah masuk, keluar lagi nih. Udah nggak ada mungkin asingnya. Asingnya tidak sekian ya, Bapak Ibu, cuma 1 miliar, 2 miliar nih. Asingnya nggak, ini mungkin lokal ya. Kita nggak tahu, kita paham lah siapa ini ya, supirnya nih. Saya nggak paham juga, nggak pegang juga nih. Besok kalau mau turun dia ke S1, S2, S3 atau 3.200 bisa buy on weakness kalau yang agresif. Baik, Bapak Ibu, itu saja ya untuk aftermarket close analisis saham malam ini. Jadi saya sudah jelasin di sinyal IHSG-nya. Tapi kan kita tidak beli IHSG, kita beli sahamnya. Ya ada saham-saham yang korelasi tinggi sama IHSG Composite kan ada enggak. Ya mudah-mudahan saham yang kita pegang pas dia koreksi enggak. Tapi umumnya banyak saham yang sudah extreme grade cocok untuk profit taking. Itu saja. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini. Plan your trade, trade your plan. Sampai ketemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.